Pagi Pak. Apa kabarnya? Baik Pak. Baik. Apakah Anda sudah sarapan? Sudah Pak. Baik, bagus sekali. Karena sarapan itu sangat penting agar Anda bisa menangkap pembelajaran dari awal sampai akhir nantinya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin ambil absen terlebih dahulu. Muhammad Faiz Zamzami? Tidak hadir Pak. Muhammad Ali Sabri? Hadir Pak. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minar rasyidin. Amin. Semoga pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, adapun materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang sucikanlah lahir dan batinmu, gapailah cinta Tuhanmu. Nah, materi yang kita akan pelajari yang pertama, poin pertama itu tentang taharah. Nah, berbicara tentang taharah, menjaga kesucian lahir dan batin ini merupakan tanggung jawab masing-masing individu, bukan tanggung jawab satu orang untuk bersama. Mengapa demikian? Karena hidup bersih itu merupakan bagian pengamalan ajaran agama Islam. Karena Islam sangat memperhatikan pentingnya menjaga kebersihan baik jasmani maupun rohani. Nah, setiap muslim itu hendaklah beribadah kepada Allah ya, sebagaimana harus senantiasa bersih dan suci apabila beribadah kepada Allah. Nah, terkait dengan hal itu, yang pertama akan kita bahas yaitu tentang taharah. Di sini, apakah Anda tahu apa itu taharah? Tahu Pak. Apa itu taharah? Bersuci. Bagus, itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah Anda tahu? Tidak Pak. Tidak ya. Taharah menurut bahasa ada dua pengertian. Yang pertama itu bersuci, yang kedua itu bersih. Sedangkan taharah menurut istilah yaitu kegiatan bersuci dari hadas dan najis sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak Pak. Tidak. Baik. Itu pengertian dari taharah. Kita masuk pada dalil taharah. Dalil taharah. Adapun dari taharah di sini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, ini merupakan dalil atau landasan dari taharah tersebut.
Baik, kita masuk pada poin ketiga, yaitu tentang alat-alat untuk bertahara. Nah, apa saja alat-alat tahara tersebut? Apakah anda tahu? Air. Air. Apa saja air, macam-macam air yang tersebut? Air suci tidak. Air suci menyucikan. Bentar. Air, benar sekali. Air suci menyucikan. Ada lagi? Air suci tidak menyucikan. Air suci tidak menyucikan. Lagi? Air makruh. Air makruh. Ada lagi? Air mutanajis. Air mutanajis. Nah, benar sekali yang anda sebut ini, keempat-empatnya. Adapun alat-alat tahara tersebut, yaitu ada 4 macam. Yang pertama, air suci lagi mensucikan. Nah, air suci lagi mensucikan di sini juga disebut dengan air mutlak, yang mana air tersebut masih sewajarnya dikatakan sebagai air atau air yang masih murni. Nah, yang kedua itu air suci tidak mensucikan. Maksudnya di sini itu juga disebut dengan air mustakmal, yang mana air ini telah digunakan untuk menghilangkan najis meskipun rasa, zat, warna maupun baunya tidak berubah. Yang ketiga itu disebut juga dengan air makruh. Air makruh di sini disebut dengan maksudnya di sini itu air suci dapat menyucikan namun makruh untuk digunakan. Sedangkan yang terakhir air mutanajis. Air mutanajis di sini yaitu air yang sudah terkena najis sedangkan jumlahnya kurang dari 2 kula atau mencapai 2 kula atau lebih, namun karakternya sebagai air sudah berubah dengan jelas, baik itu rasa, zat, warna maupun bau. Nah, seperti di sini anda paham? Paham, Pak. Baik. Kita akan masuk pada poin yang kedua, yaitu tentang hadas dan najis. Nah, ada 2 poinnya, hadas dan najis. Yang pertama kita akan membahas tentang hadas. Di sini anda tahu apa itu hadas? Tahu, Pak. Apa itu? Keadaan tidak suci. Keadaan tidak suci, benar sekali. Hadas menurut bahasa itu keadaan tidak suci. Sedangkan menurut istilah, hadas itu keadaan tidak suci seseorang yang menyebabkannya tidak bisa untuk beribadah atau tidak sah untuk beribadah kepada Allah. Nah, di sini ada 2 macam hadas. Apakah anda tahu apa macam-macamnya? Tahu, Pak. Nah, apa saja? Hadas kecil dan hadas besar. Benar sekali. Hadas kecil dan hadas besar. Macam-macam dari hadas ada 2, itu hadas kecil dan hadas besar. Nah, adapun hadas kecil yaitu keadaan tidak suci seseorang, yang mana agar bisa suci maka diharuskan untuk berwudu atau bertayamum jika tidak ada air. Nah, apa saja hal-hal yang menyebabkan seseorang itu berhadas kecil? Ada 4. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul ataupun dubur, seperti kentut maupun BAB. Yang kedua, karena hilang akal atau mabuk. Yang ketiga, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan tanpa pembatas. Sedangkan yang keempat, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang sudah balik dan bukan muhrim tanpa ada batasan yang menghalangi di antara kulit keduanya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Bagus. Yang kedua itu kita membahas tentang hadas besar. Hadas besar adalah sesuatu yang keluar atau terjadi sehingga mewajibkan seseorang untuk mandi wajib atau mandi besar. Yang mana seseorang yang dianggap berhadas besar itu ada beberapa hal, di antaranya yang pertama, keluarnya mani baik karena mimpi basah ataupun hal yang lain. Yang kedua, keluar darah haid. Yang ketiga, saat nifas, darah yang keluar dari rahim. Selanjutnya, wiladah. Dan yang terakhir, meninggal dunia. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Baik, tidak.
kita masuk pada poin selanjutnya, itu tentang najis. Apakah Anda tahu apa itu najis? Tidak, Pak. Tidak. Najis menurut bahasa itu sesuatu yang kotor. Sedangkan najis menurut istilah sesuatu yang dipandang kotor yang harus disucikan karena itu menjadi penyebab sahnya suatu ibadah seseorang. Adapun macam-macam dari najis tersebut ada 3. Apakah Anda tahu? Tahu, Pak. Sebutkan. Najis mukhafafah. Benar sekali. Macam-macam najis. Mukhafafah, Mutawasitah. mutawasitah, Mughalazah. mughalazah. Benar sekali apa yang Anda sebut. Yang pertama itu najis mukhafafah. Apakah Anda tahu apa itu najis mukhafafah? Tidak, Pak. Tidak. Najis mukhafafah ini adalah termasuk juga ke dalam najis ringan. Yang mana contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan kecuali ASI ibunya. Tahu tidak bagaimana cara mensucikannya? Tidak, Pak. Tidak. Cara mensucikannya itu dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Artinya, air itu tidak perlu sampai mengalir pada pakaian tersebut. Anda paham? Paham, Pak. Oke. Lanjut kita pada najis mutawasitah. Apakah Anda tahu apa itu najis mutawasitah? Tahu, Pak. Apa itu? Najis sedang. Benar sekali, najis sedang. Yang mana yang termasuk dalam najis mutawasitah ini diantaranya bangkai, kecuali bangkai manusia, hewan belalang, dan jangkrik. Selanjutnya kencing, darah, nanah, kotoran manusia maupun kotoran hewan. Najis mutawasitah ini terbagi 2. Apakah Anda tahu? Tidak, Pak. Tidak. Najis mutawasitah ini ada 2, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Hukmiyah ini maksudnya di sini yaitu najis yang diyakini adanya tetapi zat, warna, dan baunya tidak nyata. Contohnya air kencing yang telah mengering. Lalu bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya itu dengan mengalirkan air tersebut kepada benda yang terkena najis tersebut. Sedangkan najis ainiyah itu najis yang sangat nyata, zat, warna, dan baunya. Cara mensucikannya itu dengan cara menyiramkan air hingga zat, warna, rasa, dan baunya hilang. Paham? Paham, Pak. Paham. Kita lanjut pada najis mughalazah. Anda tahu apa itu najis mughalazah? Tahu, Pak. Apa itu? Najis berat. Benar sekali, najis berat. Yang mana yang termasuk dalam najis mughalazah ini itu air liur anjing dan babi. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Tahu? Tidak tahu, Pak. Cara mensucikannya itu dengan cara menggunakan air sebanyak 7 kali dan salah satunya menggunakan tanah ataupun debu. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Baik. Kita masuk pada poin selanjutnya yaitu tentang tata cara taharah.
Dalam tata cara taharah ini ada 4 bagian. Bagaimana cara kita untuk mensucikan diri? Apakah ada yang tahu apa-apa saja yang termasuk pada taharah? Tidak, Pak. Tidak ya. Baik, ke Bapak sebutkan. Yang pertama itu wudhu. Mengapa wudhu yang pertama? Karena wudhu itu juga termasuk merupakan bagian dari taharah. Wudhu, apakah Anda tahu apa pengertian dari wudhu? Bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Benar sekali, itu menurut istilah. Sedangkan menurut bahasa, bersih dan indah. Sedangkan istilah yang Anda sebutkan tadi. Adapun cara dari taharah pada bagian wudhu ini, Anda mengetahuinya? Tidak, Pak. Tidak. Baik. Yang pertama, tata cara dari berwudu ini yaitu membaca basmalah sambil berniat di dalam hati. Yang mana niatnya Anda tahu? Tidak, Pak. Niat berwudu? Tidak, Pak. Baik. Niat berwudu itu nawaitu wudu'a lirafil hadasil asgori fardalillahi ta'ala. Selanjutnya yang kedua itu berkumur-kumur. Yang ketiga istinqa. Anda tahu? Tidak, Pak. Maksudnya istinqa ini memasukkan air ke dalam hidung lalu menghirupnya menggunakan tangan kanan, dan intisar mengeluarkan air dengan tangan kiri. Nah, selanjutnya itu membasuh muka sebanyak 3 kali. Yang selanjutnya membasuh kedua tangan sampai siku, dimulai dari tangan kanan. Selanjutnya mengusap kepala seluruhnya termasuk kepada telinga. Selanjutnya membasuh kedua kaki sampai mata kaki dan menyela-nyela jari kaki. Selanjutnya tertib, berkesinambungan, dan juga yang terakhir membaca doa setelah berwudu. Anda tahu apa doanya? Tidak, Pak. Tidak. Baik. Doanya itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholin. Sampai di sini apakah ada pertanyaan tentang wudu? Tidak, Pak. Tidak. Baik, kita masuk pada yang kedua itu mandi wajib. Nah, mandi wajib ini juga disebut dengan mandi besar atau mandi junub. Yang artinya mandi untuk bersuci dari hadas besar. Mandi wajib ini hukumnya fardu ain, dilaksanakan oleh seseorang apabila yang sedang berhadas besar. Nah, adapun tata cara dari mandi wajib ini apakah Anda tahu? Tidak, Pak. Tidak. Tata cara dari mandi wajib ini yang pertama dimulai dengan mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya membasuh kemaluan. Selanjutnya lagi berwudu secara sempurna seperti kita akan melaksanakan sholat. Nah, selanjutnya menuangkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali seraya menyelingi rambut agar air sampai membasahi urat-uratnya. Dan yang terakhir mengalirkan air ke seluruh tubuh, dimulai dari sebelah kanan lalu ke kiri tanpa mengabaikan 2 ketiak, bagian dalam telinga, pusar, jari-jari kaki, menggosok seluruh anggota badan yang dapat digosok. Paham? Paham, Pak. Baik. Selanjutnya kita masuk pada tayamum. Tayamum di sini merupakan cara darurat untuk bersuci apabila tidak ada air. Karena tayamum ini hanya dapat digunakan apabila kita tidak dalam keadaan darurat, tidak menemukan air, maka kita dibolehkan untuk bertayamum. Nah, apa-apa saja keadaan seseorang yang menyebabkan bisa bersuci dengan cara tayamum, Anda tahu? Tidak, Pak. Yang pertama, sakit yang dikhawatirkan bertambah jika melaksanakan wudhu ataupun mandi. Yang kedua, sedang dalam perjalanan, sulit mendapatkan air. Yang ketiga, tidak ada air
meskipun kita telah mengusahakannya. Yang keempat, ada air tetapi terdapat uzur. Misalnya karena kondisi yang sangat panas atau dingin, atau ada bahaya yang mengancam, atau ada karena keterbatasan persediaannya. Nah, yang terakhir, ada air tetapi jaraknya sangat jauh, serta hal-hal yang terkait dengan tayamum. Adapun tata cara tayamum, apakah Anda tahu? Tidak. Tidak. Adapun cara tayamum yang pertama itu membaca basmalah dan berniat. Yang kedua, memukulkan atau menepuk kedua telapak tangan ke permukaan tanah dengan sekali tepukan. Yang selanjutnya, meniup kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke anggota tayamum. Yang keempat, mengusap wajah dan kedua tangan hingga pergelangan tangan. Yang kelima, tertib. Anda paham tentang tayamum? Nampak. Paham. Baik. Yang terakhir yaitu tentang istinja. Istinja apa Anda tahu? Tidak, Pak. Secara bahasa, istinja itu berarti selamat atau terlepas. Sedangkan menurut istilah, istinja adalah menghilangkan kotoran dan najis setelah buang air besar maupun buang air kecil. Nah, beristinja ini hukumnya wajib bagi setiap kaum muslimin setelah buang air kecil, setelah buang air besar maupun setelah buang air kecil. Nah, adapun tata cara dalam beristinja ini, yang pertama, membasuh dan membersihkan tempat keluarnya kotoran itu sampai bersih. Yang kedua, membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan batu, kemudian dibersihkan dan dibasuh dengan air. Yang ketiga, membersihkan tempat buang air besar atau kecil itu dengan batu atau tisu khusus ataupun benda kesat lainnya sampai bersih. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Nah, mungkin karena waktu kita juga sudah habis dan materi kita sudah selesai, Bapak akan memberikan tugas terlebih dahulu. Silakan Anda kerjakan nantinya latihan pada halaman 17 sampai halaman 19 ya Anda. Baik, Pak. Dan minggu depan akan dikumpul, karena gunanya tugas ini Bapak berikan agar Anda paham terkait dengan materi yang telah Bapak jelaskan pada hari ini. Nah, sebelum Bapak tutup, yang pertama, pembelajaran kita pada hari ini tentang taharah. Yang mana taharah ini berbahasa bersuci, bersih. Sedangkan menurut istilah, kegiatan bersuci dari hadas besar, dari hadas dan najis, sehingga seorang diperbolehkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, yang kedua, poin kedua yaitu tentang hadas dan najis. Hadas menurut bahasa itu keadaan tidak suci, sedangkan menurut istilah keadaan seseorang yang tidak suci yang menyebabkannya terhalangnya beribadah seseorang. Sedangkan najis sesuatu yang kotor. Nah, sedangkan istilah sesuatu yang dipandang kotor yang harus disucikan karena menjadi penyebab sahnya seseorang dalam beribadah. Sedangkan yang terakhir pembahasan kita itu adapun tata cara taharah ada 4. Yang pertama dengan cara berwudu, yang kedua mandi wajib, yang ketiga tayamum, yang keempat istinja. Anda paham? Nampak. Nah, mungkin itu kesimpulan Bapak pada pagi hari ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak sudahi dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.